Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, Uda dan Uni, segenap pengurus dan keluarga besar Gemuja. Gemuja ini seluruh Indonesia atau Bengkulu saja? Oh, Gemuja Bengkulu. Dan juga pengurus dan segenap dari Bundo Kandung. Alhamdulillah, saya berbahagia sekali pada kesempatan Kamis malam ini di musola kita ini. Saya dihubungi Kakanda Zulefendi tadi sore bisa ngisi kajian, insyaallah kalau ba'da Isya bisa. Kalau mau memperkenalkan diri mungkin boleh ya. Saya ini nama saya Amri Al-Jambi. Saya sengaja pakai embel-embel Jambi itu biar tahu memang saya berasal dari Jambi. Saya pindah ke Bengkulu ini tahun 2000 karena mertua mutasi dari PLN Palembang ke Bengkulu. Karena orang rumah istri saya itu anak tunggal, jadi saya diajak pindah ke Bengkulu ini. Dan saya akhirnya betah di Bengkulu. Dan saya juga berdakwah di Bengkulu ini. Dan alhamdulillah 2013 sempat viral juga di Bengkulu ini. Waktu itu karena saya berdakwah tentang masalah Syiah. Dan waktu itu dihubungkan dengan masalah tabot, ya kan. Sampai kalau ke pasar dulu itu dipanggil Ustaz Tabot, Ustaz Tabot. Dan dari asbab itulah saya bisa berkenalan dengan Kakanda Zul dan juga para ustadz, terutama ustadz-ustadz dari Minang di kota Bengkulu ini. Dan akhirnya saya diajak bergabung di beberapa organisasi asatizah di kota Bengkulu ini, seperti IKMI, bahkan Muhammadiyah, Dewan Dakwah, sampai di MUI. Dan ini periode kedua saya bersama Kakanda saya Ustadz Zul Effendi. Saya istri 1, anak 3, cucu 1. Alhamdulillah. Ya, cucu 1. Ayahanda dan ibunda sekalian serta saudara-saudari Uda dan Uni, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Saya buka pengajian ini, yakni ada satu perkataan menarik ya, atau kalimat menarik lah, yang saya pikir ini patut dicatat dengan tinta emas barangkali. Yakni tulisan dari seorang ulama di zaman ini, tapi beliau sudah wafat tahun 2000 atau 1999 yang lalu. Beliau ulama Saudi, beliau biasa dipanggil Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin atau Ibnu Utsaimin. Beliau punya kitab, sebuah kitab tulisan beliau yang berjudul Syarah Ushulus Salasah. Satu kitab yang menjelaskan tentang kitab Tauhid dari buah karya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yang biasa orang panggil Wahabi, ya kan? Beliau katakan di kitab itu, di buku itu, kata beliau, tidak bisa kita bandingkan Islam ya
dengan kondisi atau keadaan kaum muslimin sekarang ini. Kenapa beliau sampai berkata seperti itu? Langsung beliau sebutkan di situ. Karena kaum muslimin saat ini, kata beliau, sudah mengerjakan perkara-perkara yang besar. Lalu beliau melanjutkan perkataannya, sehingga kalau kita berjalan ke negeri dari negeri-negeri muslim seperti Indonesia, Aljazair, Maroko, Malaysia, Pakistan, Brunei, Bangladesh, Mesir, Tunisia, dan seterusnya, seolah-olah kita berada di udara yang bukan Islam atau tidak Islam. Ini beliau mengatakan, ini menurut saya perkataan beliau ini bagus sekali. Berarti beliau ini seorang ulama yang waqih, yang memahami realita umat ini. Karena memang seorang ulama itu, dia seperti dokter, yang dia harus bisa mendeteksi penyakit. Dokter itu kan, ada dokter di sini. Nah, dokter itu kan dia harus bisa mendeteksi seseorang itu, ini penyakitnya apa. Lalu dia bisa menasihati pasiennya itu, bahkan memberikan obat agar pasiennya sembuh. Nah, seorang ulama itu juga gitu. Ini ulama Rabbani yang dia tahu persoalan umat itu. Ternyata kalau kita lihat, sangat betul sekali yang beliau katakan. Tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin sekarang ini. Kenapa? Karena Islam itu tinggi, mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la, kata Rasulullah. Islam itu tinggi, mulia, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Apalagi syariat-syariatnya. Dan kalau kita lihat kondisi kaum muslimin sekarang, kalau tidak bisa kita katakan semuanya, termasuk kita juga, saya juga, minimal kita katakan sebagian besar kaum muslimin itu sudah jauh daripada Islam. Sudah jauh dari Islam itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat Islam dahulu itu asing, ya. Keterasingan Islam di zaman Nabi itu sangat jelas sekali. Bahwa Nabi SAW beliau diutus oleh Rasulullah Subhanahu wa taala kepada kaum jahiliyah, yakni kaum yang bodoh, yang melakukan kesyirikan. Ya. Dan sekarang pun terjadi itu. Yakni keterasingan Islam itu dari kaum muslimin itu sendiri. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi dengan sabda beliau. Kata beliau, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah SAW, Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang yang asing. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya. Bagaimana keterasingan Islam di zaman Nabi itu? Orang di saat itu menyembah berhala. Lalu datang Nabi SAW menyuruh manusia untuk menyembah Allah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an ni'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, dan kami perintahkan kepada Rasul untuk berdakwah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jadi zaman itu kesyirikan itu merajalela. Maksiat itu merajalela. Wanita dulu ibunda nggak ada harganya di zaman Nabi SAW diutus. Wanita nggak ada hartanya, hanya sebagai pemuas hawa nafsu. Ya, orang di dalam Al-Quran itu dikisahkan apabila seseorang itu dapat anak perempuan, dia merah padam wajahnya itu, menahan malu.
Sampai kita tahu kisah Umar itu kan, beliau suatu ketika beliau menangis. Lalu beberapa saat kemudian beliau tertawa. Lalu ditanya oleh kawan-kawannya, kenapa kau Umar? Tadi aku menangis itu karena teringat dulu aku pernah mengubur anak perempuanku hidup-hidup. Bayangkan. Gak ada rohimnya ibunda. Wanita dulu tuh gak ada harganya. Bayangkan tuh, alangkah kejamnya pada saat itu manusia. Didorongnya anaknya itu, ditimbunnya hidup-hidup. Abi, bayangkan. Gak ada rohimnya. Sampai ada seorang sahabat itu melihat Nabi mencium anaknya itu. Aneh bagi dia. Sampai dia bilang, Muhammad, aku ini punya anak 10, gak ada yang pernah aku cium, ya Allah. Kata Nabi SAW, apalagi kalau orang sudah dicabut rohimnya dari hatinya. Subhanallah. Lalu Allah mengutus Nabi SAW mengangkat derajat. Lalu tertawa lagi. Lalu kemudian tertawa. Lalu kenapa kau tertawa? Kata sahabat Umar kepada Umar, karena aku teringat dulu aku pernah makan Tuhan. Iya kan? Tuhannya dimakan. Jadi kisahnya itu kita udah tahu lah ya. Beliau salah satu orang jahiliyah itu membuat patung sesembahan mereka itu dari tepung, ya kan? Kalau sekarang nih kayak kue ulang tahun lah kan, dibuat patung. Lalu ketika selesai upacara penyembahannya itu perutnya lapar, lalu dimakanlah itu. Aduh, alangkah hebatnya Umar, ya kan, makan Tuhan. Kalah itu bin Tuhan itu, anak Tuhan kalah, ya kan. Bin Tuhan, ada bin Tuhan. Nah, itu, saya nggak tahu itu benar apa enggak, bin Tuhan atau bin Tunan. Itu perlu, bin Tuhan, masya Allah. Sampai ada anak Tuhan, ya kan. Tapi kisah tadi itu mungkin kalau secara ilmu sanad mungkin perlu diperiksa lagi ya. Saya belum memeriksanya apakah secara riwayat dia sahih atau apa. Tapi minimal tadi mengambil pelajaran. Kita kembali ke tadi bahwa Islam itu akan asing, ya kan. Sampai tadi Syekh Utsaimin mengatakan, sehingga kalau kita berjalan ke negeri-negeri muslim, maka seolah-olah kita tidak berada di negeri muslim. Apa contohnya ayahanda ibunda? Contohnya banyak. Contohnya yang paling besar yakni persoalan at-tauhid, akidah, mengesahkan Allah. Saya nggak usah jauh-jauh lah, di negeri kita aja. Nggak usah jauh-jauh lah, di Bengkulu saja. Ini masalah tauhid ini para ustadz harus terus. Saya nggak akan bosan-bosan. Saya mau dimarahin, saya akan selalu dakwah tauhid ini. Kenapa? Karena ini dakwah dari para rasul dulu. Allah mengutus rasul yang pertama, yakni Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah 1000 tahun dikurang 50 tahun. Alangkah lamanya beliau. 950 tahun. Dakwahnya apa? Cuman la ilaha illallah. Itu saja. Nggak ada dakwah-dakwah lain. Kenapa? Karena manusia pada saat itu sudah menyembah berhala. Selama 10 generasi dari Adam, itu orang masih bertauhid. Nah, begitu di masa Nuh, itu orang sudah syirik, melakukan kesyirikan. Dan tahu nggak ibunda, apa kesyirikan pertama kali yang terjadi? Ayahanda tahu? Tahu? Kesyirikan yang pertama kali adalah orang menuhankan, yakni para pembesar agama. Maka berbahayanya kultus. Maka di dalam Islam tuh nggak boleh kultus individu. Coba nanti dibuka di Quran ya. Tidak hadir dalam ingatan saya di surah apa, ayat berapa. Yang jelas nama-nama berhalanya kaum Nabi Nuh itu Wad, Suwa, Yaghus, Nasr. Wad, Suwa, Yaghus, Nasr. Ini 4 nama ini
itu ternyata nama-nama orang soleh. Nama-nama orang soleh. Jadi dia orang soleh, orang ulama lah. Dia mengajar agama, dakwah, lalu meninggal. Lalu meninggal oleh syaitan. Dibisikkan, kau buatlah patung. Awalnya itu hanya sekedar untuk mengenang. Itu syaitan itu memang seperti itu, gak langsung dia merayu itu enggak. Maka berlalulah waktu, taklim ndak ada, anak-anak muda nggak belajar agama, jauh dari Islam, maksiat, berganti generasi. Orang tua jadi punya anak cucu, habis generasi orang tua, anaknya, cucunya, cicitnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai setan berhasil, yakni menggoda manusia untuk menjadikan, yakni para patung tadi sebagai sarana tawasul, perantara. Awalnya itu, yakni dalam menyembah Allah itu perlu perantara. Tadi kan hanya sebagai untuk mengenang. Yang kedua naik agak tingkat dikit untuk apa? Sebagai tawasul, perantara. Dan akhirnya waktu berlalu terus 10, 20 tahun, akhirnya setan berhasil. Akhirnya patung tadi disembah. Dan terjadilah kesyirikan, bahkan syirik akbar. Memang setan itu seperti itu. Ingat nggak ibunda kisah tentang 2 atau 3 saudara, 2 saudara ya, yang menitipkan adiknya perempuan yang gadis kepada seorang ahli ibadah. Pernah dengar nggak? Jadi 2 orang pemuda, dia mau pergi safar lama. Lalu dia menitipkan adik perempuannya kepada seorang ahli ibadah. Robi istilahnya kalau dulu itu. Orang yang suka ibadah di kuil lah. Orang taat. Dia penitipannya, ini kami berdua mau pergi. Itu ada adik perempuan kami. Tolong beri dia makan. Nah awal-awalnya apa? Awalnya orang ahli ibadah tadi, abid tadi, laki-laki ahli ibadah tadi, dia ngasih makanan tuh hanya di depan pintu. Sehari kasih makannya pintu. Ditaruhnya pintu, pergi dianya. Besoknya taruhnya pintu lagi makanan. Nah, hari berganti setan membisikkan, kau jangan cak itu. Ya. Kau sebelum pergi ketok dulu apa? Pintu rumah itu. Kasih tahulah, Dek. Iko makanannya. Akhirnya dia tergoda, mulailah dia. Assalamualaikum, Dek, iko makanannya. Oh iya bang, oh iya dah. Udah pai dia. Berhari ganti, waktu berseminggu, 2 minggu, akhirnya setan bisikan lagi. Kau jangan itu, jangan apa? Sekedar ngetok aja, tunggulah dia buka pintu. Yang akhirnya apa ayahanda? Apa ibunda? Akhirnya setan berhasil mengelabui laki-laki tadi. Akhirnya dia berhasil masuk ke rumah wanita itu. Dan akhirnya terjadilah yang namanya perzinahan itu. Dan ini dikabarkan oleh Nabi. Ini terjadi di zaman Bani Israel. Nabi mengisahkannya. Ada zaman dulu ada ahli ibadah. Dan terjadi. Makanya ayat wala taqrabuz zina itu betul sekali. Jangan kamu dekati zina itu. Karena setan gak langsung orang itu. Pasti diawali. Kita kembali ke tadi ya. Jadi bahwa yang paling besar pun sudah terjadi di tengah-tengah kaum muslim ini. Dan termasuk di kita ini. Makanya dakwah tauhid itu harus terus. Jadi saya mengajaklah saudara-saudara para ustaz, para dai, para mubalik, coba walaupun kita belajar fikih, belajar adab, selipkan terus masalah akidah ini, tauhid ini. Karena dakwah tauhid ini gak boleh berhenti. Karena orang masih banyak ayahanda. Jangan dikira kaum muslim ini
sudah betul akidahnya, tauhidnya udah lurus, udah bersih, masih banyak. Saya mendengar langsung, melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Berapa banyak kaum muslimin. Saya pernah, saya suka jogging ya. Di ujung pantai Panjang itu ada patung gajah itu. Ketika ada proyek jembatan yang gagal itu, tahu ya. Nah, waktu itu ada ngobrol-ngobrol bapak-bapak di situ berdua. Saya dengar, saya duduk di sampingnya. Apa dia bilang? Bapak salah satunya dia ngomong, "Dang tahu dah ngapoi ko proyek ko gagal." Lagi ngapo gitu. Orang kok cuma motong ayam gitu. Ngapo penumbuh si koko gedang gitu. Harus memotong La ilah. Saya mendengar langsung itu. Akhirnya saya ajak ngobrol. Wallahi saya mendengar langsung itu. Bayangkan. Ini perkara besar. Ayahanda ibunda. Ini syirik akbar. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa arti nusuk di ayat itu? Itu sesembelihan. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Lihat berapa banyak orang yang menyembeli untuk syaitan. Jadi saya menasihati nih dah, udah yang nyalon kok jangan dulu bernazar. Kalau saya berhasil jadi anggota, kelak saya nak nyembeli untuk puyang anu, haram. Motong gaji. Pesan motong gaji. Karena ini banyak ini. Banyak masih caleg-caleg tuh yang pergi ke dukun. Ini saya nasihat dari dalam. Wallahi masih banyak caleg yang pergi ke dukun. Ya Allah. Yang kata Nabi SAW, siapa yang datang ke dukun, datang aja iseng, 40 gak diterima sholatnya. Ada ulama yang mengatakan 40 hari, ada yang 40 bulan, ada yang 40 tahun. Datang aja. Itu kaum muslimin masih sehari-hari melakukan kesyirikan. Sehari-hari itu kita lihat tuh. Saya pernah ditelepon oleh kakak saya, pengusaha di Bengkulu ini. Amri, ya bang, apa bang? Nak nanya Amri, apa bang? Abang kok lewat lorong kecil. Gak tahu Amri, ban mobilku terpijak ke kucing. Pecah kepala kucing itu, buyar ini, mati kucing. Kece orang sini katanya, abang harus buka baju, harus bungkus kucing tadi tuh. Kelak katanya kalau udah sial. Bayangkan. Dan saya bilang dusta itu bang, nggak ada bohong. Udah ambil aja itu kucing, kubur pakai supaya jangan bau. Nggak ada keyakinan. Kan abang tidak sengaja. Kecuali kalau abang kucing lagi duduk santai, lagi ngobrol di soal pilek, dia abang tombor ya berdosa. Ini lihat nih, ini akidah loh ayahanda. Kan aneh gitu. Dia nabrak kucing takut setengah mati, takut sial. Nabrak orang lari. Coba di mana akalnya itu? Makanya orang-orang dikatakan para ulama, orang-orang yang melakukan kesyirikan tuh akalnya hilang. Bagaimana mereka menyembah sesuatu yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri itu, ayahanda, ibunda? Bukankah dialog yang bagus sekali dari Ibrahim saat Namrus memanggil dia, Ibrahim, kau kan yang hancurkan berhala ini? Kata Ibrahim, tidak. Lah ada orang yang nengok Ibrahim. Tidak, bukan aku. Ada orang yang nengok. Kan aku itu yang ininya, yang hancurinya itu yang paling besar itu lihat kan ada kapak di lehernya tuh, di tangannya. Kata Namrus dan kawan-kawannya, gila kau nih.
Ibrahim, bahasa bebasnya ya. Kurang seon kau nih Ibrahim. Itu kan patung, mana bisa dia berbuat. Itu hebatnya Nabi itu ya. Dia jago debat. Kata Ibrahim, siapa yang gila? Saya atau antum? Atau anda? Anda tiap hari, pagi, siang, sore, malam minta kepada dia, nyembah dia. Menganggap dia bisa memberikan kebaikan dan menolak keburukan. Mana yang lebih gila? Lihat. Jadi memang orang yang melakukan kesyirikan itu, walaupun gelarnya berderet, maaf ayahanda, S3, S4, S cendol, tapi kalau dia sudah melakukan syirik, makanya kawan-kawan saya yang rombongan ustaz kita tuh yang tukang ruqyah itu, dia sering cerita itu. Ternyata gelar orang tuh doktor masih percaya dengan jimat itu di cara ruqyah, lalu dinasihati oleh kawan saya tukang ruqyah itu, ini syirik, ini bapak dapat dari mana ini? Boleh pakai cincin ayah enggak? Boleh enggak pakai cincin? Pakai cincin boleh? Boleh, tapi enggak boleh cincin jimat. Saya mengajak nih, jamaah gemuja jangan ada yang pakai itu lagi. Haram. Inna ruqa wattiwala wattama'in syirkun. Jampi-jampi, jimat-jimat syirik. Ibunda sekalian, masih banyak ibunda nasihati saudara kita. Saya masih menemui bayi itu pakai apa? Yang di tangan, yang di perut itu bangle. Itu ngundang jin, itulah yang ngundang jin. Kalau mau ngusir setan, baca di rumah Anda surah Al-Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibaca, bukan pakai bangle, bukan pakai apa, duri salak, bukan pakai tapal kuda. Sampai saya Amri pernah nemui ada orang yang mushaf Al-Quran ini dipakunya di depan pintu rumahnya. Saya melihat dengan, ini apa ini? Supaya jangan jin kuntilanak masuk gitu. Ya Allah, ini Quran dijadikan jimat. Saya nengok langsung. Bayangkan lagi. Jadi gimana ini? Jadi dakwah itu masih panjang dakwah kami ini. Jangan ayah anda sudah kira tauhid kita udah, masih banyak saudara-saudara kita di pelosok, bahkan di kota ini, yang melakukan kesyirikan sehari-hari. Tugas ayah anda, kami para ustadz gak sampai kepada pelosok-pelosok. Ayah anda wajib menyampaikan juga apa yang saya sampaikan ini. Berapa banyak dukun didatangi sekarang, ya kan? Apalagi mau, tadi saya bilang tadi pemilu, dukun banyak nih yang mereka berjanji-janji. Bahkan yang lucunya lagi, ada dukun supaya kaya, tapi dia minta tarif. Lah, gimana ceritanya dia? Kita mau kaya lewat dukun, tapi dia minta tarif. Lah, kalau memang dia bisa datangkan kekayaan, kenapa nggak dia kaya? Makanya ada istilah tuh jahil murakkab, bodoh kuadrat. Apa tadi? Bodoh kuadrat, jahil murakkab. Anda bayar dukun supaya kaya. Kalau memang bisa kaya, dukun itu tidak buka praktek. Kenapa saya berani ngomong ini? Saya pernah tinggal 3 tahun di pintu 2 Taman Mini, di samping TPI. Pintu 2, kalau kita mau masuk Taman Mini, ada pintu utama, pintu 1, pintu 2. Dari TPI kalau dulu, sekarang MMC. Saya tinggal di situ, kontrak. Di situ banyaknya dukun. Dukun, saya tinggal di tempat dukun. Masya Allah. Mbah Brojo, yang sapu jagat, Naida Sima, wow. Iya, saya sehari-hari lihat orang datang di Jakarta. Nah, nggak tahu saya di Bengkulu ini ada nggak? Mungkin ada juga masih. Maka terutama kita nih, apalagi orang Minang ini, yang adat bersandi sarak bersandi kita buntu. Pertama yang harus kita tegakkan di keluarga kita at-tauhid.
La ilaha illallah. Kenapa? Karena tadi itu kata Syekh Utsaimin tadi, kita tuh asing. Coba saya tanya kepada ayahanda ibunda, tahu nggak arti la ilaha illallah itu apa? Kalau la ilaha illallah tahu Ustaz, tiada Tuhan selain Allah. Itu iya makna harfiahnya, tapi ada makna hakikinya. La ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah itu ada rukunnya. Ada rukunnya. Ada pembatalnya. Nah, sudah belajar nggak kita? Pembatal la ilaha illallah itu ada. Bahkan pembatal Islam itu ada. Jadi ayahanda, ibunda, selama ini kan kita hanya tahu pembatal wudhu, ya kan? Pembatal sholat. Ternyata pembatal la ilaha illallah ada. Dan sebagian kaum muslimin ada yang melakukan pembatal itu. Jadi la ilaha illallah batal sudah, sama seperti dia kentut lagi sholat. Batal wudhu sama sholat. Tapi karena dia nggak tahu. Tadi satu sudah kita kasih contoh. Percaya dengan dukun tadi. Itu pembatal. Yang lainnya apa Ustaz? Yang lainnya seperti istihza biddin. Mengolok-olok agama, main-main soal agama nggak boleh, haram. Walaupun main-main nggak boleh soal agama itu. Saya ulangi lagi, bermain-main masalah agama nggak boleh dalam bentuk apa saja. Ini pembatal keislaman. Sering tuh saya nasihati para pelawak main-main, nggak boleh. Walaupun main-main nggak boleh. Ada orang misalnya contoh ya, ada orang pakai jenggot. Lalu Anda bilang mbe. Lalu ada orang pakai celana di atas mata kaki, lalu Anda bilang kebanjiran ya. Kalau Anda nggak paham atau punya keyakinan bahwa itu nggak wajib, jangan sampai timbul penghinaan. Karena dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun dalam perspektif dia itu wajib. Ini sebagian kita mengolok-olok orang. Banyak tuh kalau banyak lah istihza dalam agama. Bulan puasa tuh sering tuh ngomong bercanda-canda soal agama, soal ayat, soal apa? Soal hadis, soal Al-Qur'an, nggak boleh. Itu pembatal keislaman, pembatal la ilaha illallah. Nah, ini panjang sebenarnya kalau ngaji ini. Nah, cukup. Arti banyak niat yang kita lakukan. Itu masalah akidah, belum lagi masalah maksiat. Tarkus sholah misalnya. Berapa banyak kaum muslimin yang masih meninggalkan sholat? Saya jujur saja ini. Berapa banyak? Coba ayahanda lihat, ibunda lihat. Keluarga dekat kita. Masih banyak yang meninggalkan sholat. Betul gak? Ayahanda betul gak? Kok ragu-ragu? Betul kan? 5 waktu wajib. Gak ada ininya. 5 waktu itu wajib bagi yang mukallaf, tidak gila dan sudah akil balik. Cuman 2 ini. Kalau dia gila, gak wajib sholat. Kalau dia masih anak-anak, gak wajib. Tapi kalau tidak gila, sehat, normal dan sudah akil balik, wajib sholat. Kecuali perempuan, tambah lagi haid dan nifas. Tapi coba lihat sekarang kaum muslimin. Coba lihat yang tarkus sholat sehari-hari, meninggalkan sholat, tenang, nggak ada merasa salah. Maka bersyukurlah ayahanda kalau kita masih melaksanakan sholat. Karena apa? Sebagian besar kaum muslimin, coba dari penduduk Indonesia yang muslim ini, taruhlah 200 juta atau 190 atau 170 juta. Dari sekian itu berapa yang sholat? Berapa persen yang sholat? Sholat 5 waktu aja. Yang 5 waktu juga ada yang cuman bisa maghrib dan isya. Subuh, asar, bablas. Apalagi Jumat. Nah, ini koreksi untuk saya dan kita semua. Coba kita sejauh mana kita memperhatikan sholat ini. Yang kata para ulama mengatakan siapa yang meninggalkan sholat kufur. Dan ini pendapat kuat.
Walaupun pendapat saya pribadi milih, ya ini lakukan dosa besar. Kecuali kalau dia menganggap sholat itu nggak butuh. Sebagian ulama mengatakan siapa yang meninggalkan sholat dia kufur. Melihat dalil-dalilnya. Tapi sebagian kaum muslim ini banyaknya tidak sholat itu karena malas ya kan. Ini enggak. Berapa bagaikan banyak niat Nabi SAW mengancam, bahkan Allah, ma salakakum fi saqar. Ayat ini sering diulang oleh para ustaz. Apa sebab kamu masuk ke neraka Sakor itu? Kan neraka itu ada Jahannam, Hawiyah, ada satu namanya Sakor. Enaknya penghuni surga itu bisa jalan ke penghuni neraka, dia meninjau. Lalu dikisahkan tuh di Al-Qur'an itu. Mereka bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa sebab kau masuk ke neraka Sakor ini? Apa penghuni neraka jawab? Qalu lam naku minal musolli. Dulu kami di dunia tidak termasuk orang yang Coba ayahanda, ibunda, berapa perhatian kita? Nih kita nih laki-laki nih, para ayah, para suami. Nabi SAW mengatakan kepada kita, perintahkan anakmu sholat saat usia berapa? Berapa ayahanda? 7 tahun. Dan pukul dia kalau dia tidak sholat dengan pukulan yang tidak membekas, tidak pada usia 10 tahun. Ini tugas saya. Ada seorang ayah nggak sholat, tenang-tenang saja. Bahkan kami sering para ustadz tuh kadang dibuat ini juga ujian. Banyak anak-anak yang main-main di masjid. Ternyata ditanya bapak kemana, bapaknya tidak. La haula wala. Ini kenyataan yang terjadi. Realita yang kata Syekh Utsaimin tadi itu kejadian. yakni jauhnya kaum muslimin dari sholat. Yang kita tahu Nabi SAW mengatakan amal yang pertama, perkara yang pertama kali dihisab di akhirat itu sholat. Apabila baik sholat kita diterima amal yang lain. Apabila buruk sholat kita ditolak. Berapa banyak kita perhatian soal sholat di ibunda. Ibunda akan diminta tanggung jawab di akhirat. Apa yang ibunda tanya ke anak? Tidak disalahkan. Tidak salah ibunda nanya ke anak, nak udah sholat belum? Nak sudah makan belum? Nak kau di mana sama siapa? Tidak dilarang. Tapi yang lebih lagi ditanyakan kepada anak itu apa? Nak sudah sholat? Ibunda wajib. Kan sekarang udah gampang, ada WhatsApp. Ibu saya itu, mama saya itu, kami anak-anaknya alhamdulillah sudah dewasa semua, sudah punya anak semua. Tapi setiap jam 3 subuh selalu, kadang kami sama-sama adik-beradik, anak-anak beliau, abang kada baca dak di mamang kalau ngirim WhatsApp di grup tuh? Ya baca lah. Kayak mana? Ya sudah, ini namanya mama. Apa yang beliau selalu dia tahajud bayangkan. Masuk zuhur, bayangkan. Padahal anaknya udah besar-besar semua. Begitulah orang tua. Dan saya berharap kita semua ibunda tanya kepada anak. Nah, ini sehari-hari kaum muslimin berada di dalam. Nah, yang sholat juga. Berapa banyak yang sholat itu yang benar-benar sholat itu? Yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Apa artinya? Orang sholat celaka. Bayangkan tuh, sudah sholat tapi celaka. Fawailul musallin, ayatnya kita hafal, Al-Maun, surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amul miskin, fawailul. Kata Allah, celaka orang sholat. Apa itu? Allazina hum an sholatihim, yakni orang yang lalai dari sholatnya itu. Apa lalai? Lalai dari cara sholat. Sholat tuh, coba sholat tuh harus sempurna ayahanda, ibunda.
Yang kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Tapi kita lihat kenyataannya, kalau kita ketik di YouTube, sholat tarawih tercepat di dunia di mana? Di mana? Di mana ayah anda? Di Indonesia. 23 rakaat 9 menit. Ya Allah. Coba mahasiswa ngadap ke dosen. Assalamualaikum, tolong saya assalamualaikum. Apa kau? Itu ngadap dosen. Ada Pak RT tidak sih kok? Ngadap Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Anak saya pun. Itu ngadap Pak RT. Harus ada mukadimah dulu. Ini Pak RT tambah gagah. Saya harus baru masuk. Ini ngadap Allah. Kala tiki JNE cepat kilat. Malu kita melihat. Yang kata Nabi SAW seperti ayam mencatu. Pernah nengok ayam mencatu? Macam mana ayam mencatu ya anda? Cekok? Tidak. Datang kawan lu. Coba lihat. Sebagian, saya tidak menuduh semuanya. Ini kita tidak menuduh semuanya, tidak. Semoga gemuja tidak ada yang seperti itu. Coba lihat, ada sebagian kita kaum muslim, kita sudah senang dia sholat, tapi kondisi sholatnya seperti ayam mencatu, cepat sekali. Belum kena itu apa? Keningnya ke lantai tempat sujud. Yang kata Nabi, ruku itu kalau disiram air itu tergenang. Ada yang baru jaiko. Ada yang sholat itu takbirnya tinggi nian, lewat kepala tuh Allah, lah nyerah dengan belando. Di mana shollu kama ra'aitumuni usollinya? Sujudnya itu menempelkan apa? Sikunya. Yang dilarang oleh Nabi, janganlah kamu sujud seperti duduknya Yang sholatnya itu seperti serigala mencari mangsa, kata Nabi. Yakni wajahnya itu, matanya ke situ. Matanya ke situ. Yang kata Profesor Hasbi As-Siddiqi di kitabnya Pedoman Sholat itu, dia seperti sholat menahan apa? Air besar. Enggak pernah diam. Coba ayah anda yang umurnya udah di atas 50 ya akhirnya tahu itu. Buku yang sangat legend itu, Pedoman Sholat, buah karya Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi, ulama Aceh itu. Masya Allah, buku yang bagus sekali. Saya dari kecil baca buku itu, saya lahap. Sampai sekarang terngiang. Beliau membagi fakta orang-orang sholat. Ayah anda tahu lah. Bagus sekali itu buku. Itu kenyataannya yang kita lihat sekarang. Coba lihat, berapa sekarang jamaah masjid yang sempurna itu? Dari imamnya sampai makmumnya. Berapa banyak makmum yang mendahului imam? Belum selesai. Ghairil maghdubi alaihim amin. Imam belum sujud, dia belum selesai barnya. Kita tuh imam sudah bar baru bergerak. Itu namanya. Dan sebagian imam juga nggak paham itu. Yang tugas imam tuh dia melihat dulu. Makanya ada nasihat sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf karena itu kesempurnaan salat. Itu tugas imam. Lalu imam melihat ini apakah orang tua, apakah anak-anak. Karena ada sebagian imam juga nggak ngerti ini. Saya pernah murid saya pernah cerita, dia sholat maghrib di masjid di samping BIM itu. Sholatnya sholat maghrib, bayangkan. Di pecinya sholat baca apa? Surah Ar-Rahman. Jamaah banyak gantian. Ya ini nggak ngerti, ini jadi imam. Di pecinya surah Al-Kahfi. 110 ayat dibagi 2 aja lah, berapa menit itu, sehingga tegalau itu jamaah. Dan ini benar ini. Dan ternyata begoyang, bukan khusyuk. Dan ternyata kalau kita baca di hadis Nabi itu pernah kejadian. Jadi suatu ketika ibunda, ada sahabat besar Nabi namanya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ini sesudah sholat bersama Nabi biasa mengimami kaumnya,
Jadi Mu'az itu ada kaumnya. Dia sholat di situ. Sholat Isya. Bayangin sholat Isya. Dia baca apa ibunda? Baca surah Al-Baqarah. Siapa yang sering baca surah Al-Baqarah? Saya pernah tes itu. Kalau baca standar tuh 286 ayat itu kurang lebih 2 jam lah. 2 jam ya? 2 jam. Kalau nanti coba aja tes. Bayangin baca ini. Mu'az baca surah Al-Baqarah malam itu. Lalu ada seorang sahabat, dia munfarid. Wah, lamunian Mu'az nih. Dia munfarid, sholat sendiri di mana? Di pojok. Lalu Mu'az disampaikan, Mu'az, itu ada bapak itu sholat sendiri. Ini saya terangkan secara makna aja ya. Itu ada bapak itu sholat sendiri di sudut. Mu'az langsung bilang munafik. Mu'az bilang munafik. Karena memang saat itu nih, jangan kita salah paham. Karena memang saat itu orang yang gak sholat di masjid itu hanya orang munafik. Kalau sekarang gak boleh kita ngecek. Kau udah sholat masjid, munafik kau nih, gak boleh. Karena orang baik-baik juga sholat di rumah. Karena ya belum tahu tadi. Nah, jadi Mu'az mengatakan munafik itu bukan maksud ini. Karena kebiasaan orang sholat sendiri itu orang munafik zaman itu. Lalu gak suka yang sahabat tadi dibilang munafik. Lalu ngadu ke Nabi dia. Nah, ngadu ke Nabi biasa. Nabi, aku dibilang munafik oleh Mu'az. Lalu Mu'az panggil Mu'az, kata Nabi. Kau baca apa, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'min. Apa kau akan paksa manusia supaya beriman, supaya taat? Enggak boleh kita bikin lari orang dari agama. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Wabasyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan nakut-nakuti jadi ustaz. Beri kabar gembira, mudahkan orang. Lalu Nabi ngajari Mu'az. Kata Nabi, kalau jadi imam tuh baca Wadduha, Alam Nasra wal Adiyat. Contoh di hadis itu surahnya disebut oleh Nabi, bayangkan. Lalu diamlah Mu'az. Lalu Nabi beralih ke sahabat tadi. Lalu Nabi bilang ke sahabat, kau baca apa kalau sholat? Kata sahabat tadi, aku baca Al-Fatihah, terus aku minta kepada Allah surga, terus aku berlindung kepada Allah dari neraka. Oh, cuman itu kau lakukan? Iya, kata sahabat. Apa kata Nabi? Kau sama kayak aku. Nabi udah ngecek. Kalau sedikit dong kau. Tidak. Itu jadi dai itu seperti itu. Akhirnya senang itu sahabat tadi. Sampai dia ngecek, ya Allah berilah rahmat kepada aku dan Muhammad. Jangan kau berikan kepada yang lain. Nabi tegur dia, jangan, nggak boleh doa seperti itu. Lihat, ini mudah. Ya. Nah, saya kembali ke tadi. Berapa banyaknya problematika sholat kita sekarang. Sampai ada di masjid tuh tulisan apa? Ikut di situ ada. Luruskan, ya kan ada kan beberapa masjid. Luruskan saf. Karena memang tuh tadi. Karena ada bapak-bapak bawa sejadah dari Turki, sejadahnya takut injak kawan. Apa makna rapat tuh? Bukan berarti sampai berdesak-desakan kayak di bis, bukan. Yang kata istilah hadis itu, jangan ada selah seperti kambing. Nah, jadi setan yang menggoda kita di sholat itu berbentuk anak kambing. Nah, seperti itu. Jangan ada jarak yang terlalu jauh. Ini maknanya. Makanya itu kesempurnaan sholat. Banyak sekali problematika. Belum lagi wudunya. Nih bunda, berapa banyak kaum muslimin yang wudunya belum sempurna itu. Saya lihat banyak ibu-ibu sholat wudu itu takut rusak, apa namanya itu? Sadu apa namanya? Ya, sadu. Padahal muka tuh nah. Tiap hari kita sholat itu harusnya makin sempurna wudu itu. Tapi ada yang wudu tuh air habis beember-ember, tapi wudu tidak sempurna. Bahkan kami sebagai ustaz sering dikeluhkan oleh pengurus masjid, ustaz, ngapa Pak? Baru 2 hari dibeli keran bola rusak lagi. Gimana? Bukanya pakai kaki mungkin. Air tuh sekuat-kuatnya, yang kata Nabi SAW,
andai kamu berwudu di pinggir sungai, sederhanalah, bayangkan. Nabi mengatakan padahal tidak ada sungai pada saat itu. Ini menunjukkan perhatian Nabi. Nah, ayahanda dari bunda sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, maaf ini kalau kepanjangan ya, tapi ini adalah sekedar sebagai rasa pembangkit kita untuk kembali memahami agama kita, dan begitu juga syariat-syariat yang ada di agama kita. Dimulai dari syariat yang besar sampai yang paling penting sampai seterusnya, karena memang agama kita ini sempurna. Dan kita mengajaklah keluarga kita untuk kembali memahami Islam. Tentu tidak bisa hanya dijelaskan hanya satu atau tidak cukup 1 jam ini ya. Tentu persoalan yang besar lagi karena kita berbicara tentang Islam. Tapi mudah-mudahan penjelasan yang sederhana ini dapat kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin benar-benar berakidah yang bertauhid yang kokoh, yang bersih, dan mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya dengan sempurna, dimulai dengan perintah salat. Amin ya